Shalom, kekasih Tuhan. Bagaimana keadaan dan kabarnya Anda di luar sana? Kembali lagi bersama dengan saya di dalam 5 menit renungan roti hidup. Hari ini siri yang ke-20. Nah, renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Kurus Rohani. Mari kita terus kepada firman Tuhan. Alkitab kita di mana? Hari ini saya ambil daripada kitab Yeremia pasal yang kedua ayat 21-22. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Umat Israel adalah umat pilihan Tuhan, digambarkan sebagai pokok anggur pilihan dan benih yang murni. Tetapi telah berubah menjadi pohon yang berbau busuk, pokok anggur liar. Dalam kisah ini, umat Israel telah meninggalkan Tuhan sebagai sumber mata air kehidupan mereka. Anda boleh lihat itu di ayat yang ke-13. Mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Murtad, meninggalkan Tuhan, dan tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Ayat yang ke-19. Mereka telah memutuskan perjanjian yang telah diikat di antara nenek moyang mereka, Abraham, Yakub, dan Ishak. Karena mereka merasa hidup mereka tidak lagi bebas oleh hukum Allah ini. Mereka tidak lagi taat dan menyembah Allah Abraham, Yakub, dan Ishak, tetapi menyembah dewa-dewa kesuburan. Ayat yang ke-20. Firman Tuhan ini menggambarkan umat Tuhan yang sedang mengalami kurus rohani. Seorang yang sedang mengalami kemerosotan rohani. Mereka mengalami penurunan, bukan perkembangan rohani atau pertumbuhan rohani. Komitmennya kepada Kristus, kepada pelayanan, kepada gereja semakin merosot. Mereka tidak lagi memelihara standar perilaku yang bermoral dan berintegriti, tetapi telah kembali kepada kebiasaan yang lama. Tanda-tanda lain kemerosotan rohani ialah seseorang itu mudah menyimpan kepahitan, marah kepada orang lain, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 15. Jam-jam doa mereka terkikis berganti ketidaktaatan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kasih kepada sesama menjadi dingin. Yohanes 15 ayat 12 dan 13. Mereka memberi banyak alasan untuk tidak dapat melakukan tugas rohani atau pelayanan yang telah dipercayakan kepada mereka. Nah, ini pun adalah salah satu tolak ukur untuk mengukur kemerosotan rohani seseorang itu. Lukas 14 ayat 18. Hari-hari mereka disibukkan dengan mengejar perkara-perkara duniawi. Tuhan tidak lagi menjadi prioritas utama dalam hidup mereka. Ibadah kini menjadi asal ada. Rohnya tidak lagi menyala-nyala untuk Tuhan. Kurus rohani ini bermula apabila rasa cinta dan gairah kepada Tuhan Yesus Kristus mulai memadam. Noda dosa mereka sangat kotor dan tidak dapat dihilangkan walaupun dicuci dengan bahan pencuci, kata Yeremia di ayat yang ke-23. Namun begitu, kita percaya hanya oleh darah Yesus yang sanggup menghapuskan noda-noda dosa Israel dan dosa kita semua di Kalvari. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Bahkan Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayat 3. Oleh itu, tetaplah melekat kepada Yesus, sang pokok anggur yang benar. Yohanes 5 ayat 1. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5b. Saudara, bila kita terus melekat pada Yesus, firman-Nya tinggal di dalam kita, Yohanes 15 ayat 7, maka kita akan berbuah banyak. Dan bila kita tetap melekat pada Yesus, maka kita tidak akan mengalami kurus rohani. Tiada lagi kemerosotan rohani karena kita sedang melekat pada sumber kehidupan itu. Renungkanlah firman Tuhan hari ini.